Jumat. Kita udah sampai ke akhir pekan aja ya kan. Saya Kak Rose tetap setia semangat menemani Anda di acara Rumpi dan Secret Mula. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Hari ini tamu kita semuanya cantik-cantik dengan cerita yang update. Ya, tapi sabar dulu, kita ke pojokan untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana. Menarik perhatian publik dan juga komentar-komentar netizen. Bagi itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya ya, yang lagi viral banget tuh, orang banyak sekali berkomentar dan jadi merhatiin storynya Insanul. Siapa Insanul? Itu loh yang kemarin sempat rame, istrinya melaporkan dia dan Inara gitu ke polisi ya kan. Suaminya Mawa, ya kenapa dia viral? Emang storynya kayak apa? Kan orang juga kemarin tuh lihat kan, Instagramnya dia kok isinya dia sendiri gitu, nggak ada istrinya. Nah ini storynya dia juga ya. Kenapa netizen banyak komentar dan jadi kayak komentarnya tuh kayak iya gitu. Kita lihat nih cuplikannya. Tuh jadi kan dia kayak, kan kalau di video itu kan seolah-olah tuh kayak dia tuh lagi melewati masa sedih apa gitu. Nangis di dalam mobil sambil makan yogurt ya itu ya. Terus itu yang ada di infus, tangannya ada apanya itu gitu ya. Terus kayak sendirian di mana gitu, kayak dia lagi cerita mengenai gambaran suasana hatinya. Terus ada lagi postingannya tuh ya kayak gini gitu, kayak abis ngecat pagar apa ya? Ngecat pagar apa nyemen pagar sih? Oh ngecat pagar. Ya oke, captionnya gitu, dia bilang gini. Dari dulu aku tumbuh dari hinaan bukan pujian, dari tawa yang meremehkan bukan dukungan, dari hari penuh penghakiman tanpa pernah meminta balasan atau penjelasan. Namun satu hal selalu aku yakin, Allah tidak menguji seorang tanpa maksud. Aku terus berjalan bukan karena aku kuat, tapi karena aku percaya jalan ini sudah ditulis untuk membentukku bukan untuk menghancurkanku gitu ya. Sama itu tadi netizen juga perhatian sama lagu yang dipakai tuh, yang kayak aku menanggung, apa sih artinya, pokoknya aku menanggung semua ini sendiri gitu. Arti lagunya, arti judul lagunya ya gak sih? Gak tahu deh, komentar netizen aja coba kita baca. Netizen kayaknya lebih jeli nih ya. I've cried everything alone, I've carried everything alone, katanya tanda tanya. Aku membawa semuanya sendiri gitu, kayak beban tuh bawa sendiri. Kasian banget istrinya gak dianggap, kayak gak ada tuh dia menyematkan nama istrinya atau terima kasih sama istrinya sudah nemenin dia selama ini. Yang berikut. Gak ada yang hina kalau elunya gak kegatelan acara selingkuh berkedok poligami insan gitu. Yang berikutnya, merinding ngebayangin dia setting kamera, pura-pura teriak, pura-pura galau, terus ngeliat hasil rekaman. Kalau kurang natural, kalau kurang natural ulangi lagi sampai bagus. Itu kan ada angle-nya ya, tadi yang di mobil tuh di sini gitu kan. Terus ada lagi yang di mana lagi tuh, yang dia juga kayak lagi duduk gitu, ada lagi gitu ya. Tuh aku kadang-kadang aku tuh suka iri loh sama mereka yang bisa gitu bikin konten tuh naruh terus yang kayak aku tuh cuma sebatas bisanya cuma gini doang nih. Itu aja kadang-kadang suka ada yang lewat-lewat gitu kan. Iya tuh. Komentar netizen lagi coba kita baca. Produser coba casting dia buat main film, kayaknya dia bakal menjiwai. Yang berikutnya ada lagi. Cewek galau aja mikir-mikir bikin video seiyu itu katanya. Yang berikut. Wah kakak itu maksudnya dari ketawa ke marah gitu yang di mobil. Apaan sih ngakak parah, hanya Insanul Kak yang paham gitu. Ada lagi gak komentar ya? Tapi enggak, ini di luar itu ya. Aku tuh melihat emang banyak konten-konten gitu ya. Bukan konten Insanul aja gitu kan. Ada kan yang nangis di mobil gitu yang gitu. Itu banyak sih, terus yang nangis juga di videoin gitu. Oh itu ada yang diedit terus diposting ulang? Aku tuh pengen, kalau aku pengen nyoba ya gitu ya. Tapi aku gak pengen nangis, tapi aku pengen. Itu mungkin memang tren zaman sekarang tuh kayak gitu kan. Itulah yang namanya mungkin konten sosial media itu untuk membagikan. Nah ini berkaitan sama konten sosial media nih. Ini ada teman aku ya. Yang antara ambigu kayaknya dia antara, dulu tuh kalau ada sosial media mungkin dia bisa posting macam-macam karena sudah melanglang buana kemana-mana, melakukan banyak pengalaman seru gitu. Tapi zaman sekarang dia juga takut kalau videonya kemana-mana. Sehingga banyak jejak-jejak digital gitu ya. Kita lihat nih cerita Indah Kalalo berikut ini. Indah Kalalo. Aduh,
sih di Bali. Ya, aku sih mau ya besok ya. Lah, dia lagi di Jakarta. Baik, kerjaan. Silakan Oke, duduk Bu. oke. Aduh, kita ketemu lagi. Kemarin terakhir kita ketemu di Bali tuh datengin villanya dia yang bagus banget kita itu. jalan-jalan waktu itu naik boat kan. Betul. Udah lama gak ketemu, ternyata dia sekarang punya ini ya YouTube channel bersama Shanti yang judulnya adalah Sis ya. Kita lihat Shanti Indah Show. Sio. Kamu Oh juga Shanti bisa jadi sis. Sio. Semuanya sis. Oh semuanya sister. Sis. Oh ya nanti aku jadi bintang tamu dong ya. Ayo dong. Kita lihat dulu cuplikan YouTube channelnya berikut ini. Itu bikin ide bikin YouTube channel bang siapa? ampun, kita tuh udah sahabatan dari tahun 98, temenan. Ketemu di mana sih? Dia kita sama-sama anak UI ya kan? Oh. Anak D3 fisik. Oh, alah. Shanti broadcast, aku iklan. Oh, aku pikir ketemunya di jedak-jeduk gitu, sama-sama Andis. Oh iya, Tapi itu kalian juga, itu juga. emang hobinya gitu ya? Dari kuliah lanjut ke dia dancer kan, aku dulu model. Terus dia juga sempat ikutan modeling-modeling juga. Ya ketemunya emang di lantai disco sih. Sampai sekarang beranak pinak. Oh, ya masih, kan? masih. Tapi kayaknya- masih sahabatan. Sekarang malah tetanggaan di Bali. Shanti udah pindah ke Bali. Iya, nanti kalau kita ke Bali ya mampir ke Iya rumah kan? tetangganya Iya ya. dong. Nggak, maksudku pertanyaan sampai sekarang kalian juga masih suka jedak-jeduk nggak? Jedak-jeduknya sekarang lebih ini ya, sambil nungguin anak gitu kan. Cuman di rumah aja barbecue. Soalnya gitu jam 10 udah agak ngantuk ya. Iya, jam 9 udah lelah ya. Kayak bikin ide tuh, ayo kita bikin YouTube channel judulnya Sis. Kita tuh karena gue pikir gini, orang tuh mikirnya kalau udah nikah, udah punya anak, udahlah di rumah aja dasteran kagak ngapa-ngapain ya Iya. kan. Padahal sebenarnya hidup kita tuh baru mulai right after 40, tau nggak? Seriously. Iya, kita anak-anak udah agak lumayan Gede. gedean, udah ada ritmenya sendiri, sekolah dan segala macam. Sedangkan ibu-ibunya ini kan harus tetap menjaga kehitsannya. Nah, iya. Jadi kita, gue bilang, Shan, nih ibu-ibu yang di rumah nih mesti tahu nih, gue bilang gitu. Kita tuh nggak diem aja, kita tuh masih tetap aktif, olahraga. Jadi kita bikin tuh Sis itu Shanti Indah Sport, Shanti Indah Seru, Shanti Indah sedih, Shanti Indah stres, Sati Indah Shopping. Shanti Indah shopping, Shanti Indah senang-senang. Pokoknya Sis semuanya. Ih, lucu banget ya. Iya, Nggak, terus seru. ini ya, yang seru yang itu apa? Kan gini kalau sekarang takutnya ada jejak digital. Nih, aku Iya. mau tanya sama kamu, kalau sekarang dipikir-pikir ya, dari pengalaman masa lalu, kira-kira apa yang kamu khawatirkan itu viral sekarang? Viral Adegan-adegan apa tuh yang pernah kamu lakukan di masa lalu? Nggak ada. Bohong. Udah pernah. Zaman dulu belum viral, aku udah viral tahu. Viral yang mana nih? Dulu pernah ada berondong viralin aku, kurang ajar. Kalau zaman sekarang gue hits pacaran sama berondong. Kalau zaman dulu, udah kalau lu sama berondong. Oh dulu sempat ada itu. Dulu sempat heboh lah gara-gara aku pacaran sama yang lebih muja. Tapi kan kamu nggak nih, kau jadi penasaran nih pengalaman zaman dulu kan kamu kan sering show kan bukan cuma di Indonesia aja kan? Iya, Luar negeri. di mana-mana di luar negeri, tapi nggak ada. Tapi zaman dulu tuh kayaknya carefree aja, bodo amat, nggak peduli kata orang. Ya, tapi kalau sekarang kan mesti yang agak-agak jawi, ya kan? Soalnya kadang persepsi orang walaupun kita baik-baik aja pasti tetap diomongin, ya kan? Oke, Orang tapi tuh ada aja yang dicari. Seandainya dulu sudah ada sosial media, kira-kira kamu akan postingnya tuh kayak gimana nih pengalaman-pengalaman kamu di luar negeri dan lain Ya, sebagainya? aku dari dulu sampai sekarang begini-begini aja, apa adanya. Kamu waktu party-party di mana gitu kan nggak mau diposting? Nggak takut. Aku Nggak zaman takut? dulu jadi dancer di Ibiza, tahu di Spanyol. Serius? Iya. Kok bisa? Umur 25. Dancer? Ya, jadi Kan kamu dancer. model? Kan jadi model. Terus punya pacar orang Spanyol. Terus? Pergilah aku ke Ibiza. Terus udah gitu nggak bisa diem, biasa kerja, ngapain ya. Temen aku promotor party, terus dia bilang, kamu mau ngapain? I wanna do something. Mau jadi dancer nggak? Ayo jadi dancer. Satu-satunya orang Indonesia di Spanyol. Loh, kamu dari mana? Jakarta. What is that? Mana ya? Bali. Oh, Bali. Disangkain Bali negara nih. Baru dia jadi pengalamannya banyak ya. Iya. Jadi aku jadi penasaran dengan isi buku yang ada di folder itu. Aduh. Itu coba lihat. Kamu nggak
ketawa sih folder. Aduh, foldernya tadi mestinya di zoom tuh. Masa poni gue cuma segini coba. Iya. Waktu itu gue dipotong sama Chandra Gupta dulu. Poni gue disisain Gitu. segini kayak digigit tikus tau nggak? Iya. Tapi kan kamu emang mukanya unik, jadi dipotong apa aja tuh tetep Terus oke rambutku gitu dulu mukanya. cepat, Iya, pernah. gundul. Kata mama aku, kamu kayak tikus kecebur got. Iya kan, rambutnya spiky gitu. Ya, seru seru ya, iya. Pak. Segala macam udah dilewati lah Oke, istilahnya. ini ngomong-ngomong soal live after Ya. 40 ya, kita mau ada checklistnya nih. Kamu Live-nya pernah gimana? Live. ini sudah kamu alami belum nih atau sedang Apa? atau gini kamu Oh, ya. alami atau enggak? Checklist. Nih ya, checklist gini ya, Oke. checklist ini Oke. belum ya. Teman dekat jadi yang itu-itu aja gitu. Iya. Yes. Ada berapa kalau bisa dihitung? Oh, aku ada geng namanya The Darlings. Oh, The Darlings. Itu isinya icu-icu aja. Berapa orang? Ada berapa ya kita sekitar hampir 15 ya. Oh, banyak Tapi dong. yang mungkin sering yang ngumpul. yang sering ngumpul yang mungkin kamu tahu juga kayak Catherine Wilson, Endita, Alin Adita, ada Shanti, ada apa namanya? Ada deh yang lain-lain bukan artis tapi sahabat-sahabat dulu ada Baby Cha segala macam. Wah, Oke. pokoknya Miss- Amy Juliet. Seru ya. Ini pernah udah ngalamin ini nggak? Lebih mudah menambah berat badan daripada nurunin berat badan. Saya belum ditelan aja udah naik, baru ngeliat burger. Baru dikunyah. Belum, baru dilihat. Kan timbangnya langsung naik udah. Oke, suka dikit-dikit masuk angin. Udah atau belum? Itu tidak. Oh tidak. Tidak, saya nggak pernah masuk angin. Oh. Di sana di Bali mungkin udaranya lebih banyak ini Udah ya. biasa berenang malam-malam apa segala macam, hujan-hujanan juga berenang, bodo amat. Ngalamin ini nggak krisis identitas, kehilangan jati diri yang dulu? Kagak. Enggak, tetap ya. Justru sekarang makin tahu siapa saya sebenarnya. Wow. Kalau dulu masih ngira-ngira gue pengen jadi apa ya, pengen jadi apa. Kalau ini this is who I am, take it or leave it. Embrace ya. Pernah nggak Embrace. ngerasa udah nggak bermanfaat nih karena anak-anak udah mulai gede? Yes. Enggak ya? Kalau nggak ada saya nggak hidup ada. Ada nggak sih sempat merasa kayak, aduh aku kayaknya udah kurang menarik deh. Oh, tidak pernah. Tidak, kayaknya Maka tidak harus jaga terus dengan olahraga dan makan yang Bergizi. bergizi. Oke. Merasa pernikahan udah nggak semesra dulu. Oh, masih tetap mesra. Tidak ya. Pernah nggak sudah merasa, aduh seharusnya udah bisa lebih ini nih. Kayaknya harusnya kalau aku dulu gini tuh aku bisa begini nih. 40, your life is just begun. Oh, mudah mood swing. Mood swing enggak juga, belum. Perimeno itu ya. Belum ya? Perimeno house Belum. Oke, baiklah. Belum. Kalau gitu kita masuk apa nih? Fitnah fakta. Oh, langsung saja kita Oke, dudukan Indah fitnah kalau di fakta. kursi fitnah atau fakta. Oh. Silakan duduk di sini. Ini Bu. Ini kan dibawa lagi nih fitnah fakta. Oh, enggak. Duduk di sini ya. Aturannya kalau Oke. duduk di sini, Oh. biasanya kan kita fitnah faktanya di atas boat gitu ya. Oh. Loh, ini adalah di kursi ini untuk menjawab Oke. pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah Atau fakta. fakta? Indah Kalalo, kalau anak kamu Ayana udah mulai kamu ajak photoshoot supaya sudah bisa memulai karir sebagai model sejak dini, fitnah atau fakta? Coba cepetan jawab. Dia udah mau ya, udah mulai Oh, berani. dia yang mau. Oh, dia yang mau. Dia bilang gitu, Mami. Dia bilang, I want to do photo, I want to be a model. Gue bilang gitu. Apa namanya? Ya, you have to do photo shoot. Gue bilang, sekarang tuh susah banget minta foto dia, tau nggak? Mami, please don't post. Gimana mau jadi model, nak? Kalau nggak mau di foto? Kan dia maunya kalau udah cantik baru difoto gitu. Iya, enggak, tapi dia maunya fotonya yang profesional, pakai fotografer, pakai kamera, langsung deh tuh. Oh iya tuh, ya kan? keren banget. Ini kita lagi nih photoshoot buat modeling, buat agensi baru kita, SRN. Keren ya kan? sekali. Agensi Udah ada Mami dan dapat Ayana. Udah dapat ini belum tawaran-tawaran job? Udah tawaran job, ya baru ini makanya kita baru posting baru aja fotonya. Baru aja. Oh, Insya sudah. Allah ada. Mau launching ya? Soon, launching 2026. Kalau misalnya nanti tawarannya itu dari agensi luar gitu, dia Oh, untuk amin. nggak apa-apa boleh. Nggak apa-apa. Dari Jakarta juga sebenarnya udah ada tawaran, tapi kan aku bilang gini, Ayana you can only do it when it's holiday ya. Aku bilang gitu, oke, kalau oke. lagi liburan. Oke, baiklah kita. Foto sama Ayana ya sama. Cuma ada fotonya, Ada. perbandingannya. Perbanding,
Mirip nggak? Enggak. Enggak. Yang itu buleleng ya. Dia bule banget. Bule, iya. Iya, ini Bule kayak banget ya. ya iyalah orang dia blasteran Maknya dia. gosong. Ida, Vita atau fakta? Ya. Kamu itu ya dulu tuh pernah ditawarin untuk berkarir di Korsel, tapi syaratnya harus operasi plastik, makanya kamu iya. tolak. Vita atau fakta? Fakta. Jadi apa di Korsel? Jadi aku, waktu itu audisi panjang banget kayak pemilihannya tuh pada ngantri gitu kan. Terus udah gitu pas ketemu dia bilang, kamu mata kamu digedein, terus ini kamu diiniin, ditarik. ini itu oplas semuanya pokoknya gitu. Emang aku jelek banget ya sampai harus rubah total. Tapi itu persyaratannya dan harus tinggal 7 tahun gak boleh pulang. Enggak, itu apa? Maksudnya Jadi, karir apa? Jadi apa? Jadi pokoknya jadi K-pop, aktris, penyanyi semuanya tapi Di sana? Iya, dan itu udah terpilih tuh. Tinggal berangkat aku gini. K-pop apa Justin Werner ya? Akhirnya Justin Werner deh. Iya, suaminya. Jadi umur berapa tuh kamu ditawarin itu? Itu tunggu ketemu Justin 30. Udah 30? Iya, udah umur 30 loh. Ih. Ih, Iya, tapi kan sekarang lebih tapi buat apa lebih Iya, cucol lah. baik. Udah. Udah, kayak udah puas Ntar dia. anaknya aja deh kali. Oh, ini kan dia baru mulai, siapa tahu abis ini dapat tawaran lagi. Nanti kita ngobrol lagi sama Ida Kalalo. Berikutnya ada Aditya. Ini Aditya adalah seorang pengusaha yang kemarin ini sempat viral juga namanya ketika dia itu berada di tengah-tengah kabar putusnya hubungan antara Ari Lasso dan Dirli Joshua. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dengan Aditya, terima kasih sudah hadir di sini. Kita mau tanya langsung aja daripada kita menduga-duga ya. Ini kita flashback dulu, ini adalah komen Aditya di Instagramnya Dirli gitu ya. Kakak yang ancam saya tadi, yang mau cari saya tadi, saya datang tanpa dicari, ada masalah apa ya sama saya gitu. Terus jawabannya Dirli adalah, kamu ngapain ngeladenin Ari Lasso gitu. Yang berikutnya coba next. Iya, pokoknya bilang kamu ngapain kayak gitu diladenin, malah janjian ketemu. Harusnya kamu tuh sebelum ngeladenin chatan orang gitu, lihat dulu dia udah punya pasangan atau enggak gitu, dia bilang kan ya. Nih salah nih. Nah, kita mau tanya nih sama kamu. Jadi itu kejadiannya kapan sih kamu di DM waktu itu sama Dirli? Enggak, pada masalahnya tuh aku yang di telepon sama di chat dulu sama Mas AL. Oh, Mas AL. Mas Ya. AL ngechat. WA. Jadi punya nomor WA. Karena memang kita udah temen lama ya. Oh, teman lama. Kita temen tuh 15 tahun. Oh, teman lama. Ya, karena sama-sama Surabaya. Oh gitu. Ini emang sering ngechat gitu ngobrol? Enggak sih, sebenarnya udah lama. Kita udah lama nggak komunikasi. Aku pun juga udah nggak temenan IG dengan Mas AL. Karena IG aku kan sempat kena suspend nih. Nah, udah gitu tiba-tiba Mas AL pada tanggal 8 apa? 8 ini, hari Senin. Desember ini? Ya. Oh 8 Desember itu? Ya, hari Senin tuh tiba-tiba WA. Halo, ini Aditya gitu. Terus ngajak ketemu emang? Enggak, aku nanya dulu nih. Ini siapa? Ini Mas AL gitu. Terus? Ya udah, say hi, tanya kabar gitu. Dan berkelanjutan lah gitu. Ngobrol. Tapi waktu itu kamu udah tahu kalau Miss AL ini udah punya pacar gitu? Enggak sih, enggak tahu. Nggak tahu. Karena kan aku udah lama banget nggak ngikutin Berita-berita. kabarnya ya. Jadi kamu nggak tahu Nggak emang? tahu emang Jadi memang posisinya. tapi di situ memang ada janjian mau ketemu? Ada sih memang janjian mau ketemu ya, namanya kita silaturahmi ya, sama-sama satu daerah gitu kan. Gitu Ya. aja, jadi cuman kayak teman lama ketemu gitu, Iya, itu aja, konteksnya iya. cuma itu aja. Terus, nah abis itu terus apa yang terjadi? Kamu sempet, Nah setelah itu kita lagi enak tuh chatan, terus tiba-tiba ada voice note masuklah ke WA aku, pakai nomor si Mas AL. oh pakai nomornya Mas AL, tapi voice note-nya bukan dari Mas AL? Bukan. Oke, terus Voice note-nya dari suaranya si perempuan? perempuan. Oke, terus apa? Kalau boleh tahu intinya apa? Marah-marah? Ya, Oh, dengan nada tinggi, dengan nada sentakan, seperti itulah. Ada tuduhan apa? Ada tuduhan, ada ancaman. Ada ancaman. Nah, Iya. ini yang kita pengen penasaran juga. Ini kan kamu bilang sampai di situ kan kamu bilang ini ancaman, ini bisa dilaporkan loh. Kamu tahu kan efeknya. Memang buat kamu ini ancamannya serius kah? Kamu sebuah ancaman yang cukup serius? Buat aku sih cukup serius karena
banyak ada membawa pasal juga gitu. Awalnya kan aku yang diancam gitu kan. Dia bilang ya pada intinya kamu ngapain WA Mas Ael katanya gitu. Terus? Nah, posisi di sini kan aku yang di WA dulu ya. Dan abis itu kamu kegatelan katanya gitu. Oh gitu, ada tuduhan itu. Terus? Ya betul. Terus, Ancamannya? ya saya bakal cari kamu Aditya. Oh dicari. Saya bakal laporin kamu. Ada. Ada. Dilaporin. Iya. Gitu. Laporin terus kamu nggak tanya pasal apa laporinnya gitu? Nggak? Enggak sih, aku nggak sempat yang terlalu meladenin kan. Oke. Nah karena setelah itu dia udah ngilang nih, udah ngilang. Makanya aku coba buat DM dia. Buat Di DM Instagramnya, dia. di sosial medianya. Ya di sosial medianya. Jadi kamu tahu akhirnya siapa yang suara? Ya aku coba cari tahu kan. Aku akhirnya buka nih IG-nya Mas Ael, terus aku cari tahu ini siapa sih gitu kan. Akhirnya aku DM lah personal. Pada saat aku DM personal lama kan responnya, makanya kenapa aku komen di foto. Komen di foto. Nah itu kan tanggal 8 ya, jadi langsung tanggal Tanggal 8 itu. tanggal Nah 8. benarkah kamu akhirnya memang menindaklanjuti dengan melaporkan ini ke Mabes Polri katanya? Betul? Ada Iya, sedang konsultasi? sedang konsultasi dan sedang menjalani proses hukum. Serius? Memang sudah kamu memang Eh, ada laporan? Nanti kita bisa bahas lagi yang lebih detail ya Kak ya. Lebih detail gitu. Kalau buat kamu sendiri ya, efeknya buat kamu yang kejadian kemarin itu apa sih? Yang paling berat buat kamu tuh apa? Buat aku sih sebenarnya lebih ke menjaga nama baik ya. Karena kan di sini posisi aku ini, aku punya keluarga, aku punya anak, aku punya orang tua, aku punya kerabat. Di sini kan aku dituding sebagai orang ketiga, seolah-olah yang aku mengganggu dan membuat hubungan itu retak. Padahal aku aja nggak tahu dia siapa, udah gitu tiba-tiba aku diancam begitu kan, jadi punya asumsi sendiri ya. Oke. Publik Iya, itu. karena kamu menjaga nama baik itu tadi Iya. ya. Nah, benarkah bahwa sekarang ini sudah ada respon juga dari pihak sana gitu, ada permintaan maaf yang sudah dilakukan ke kamu? Kita akan bahas yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.